Dan uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar. Ini dia berita yang bikin geleng-geleng kepala. Bupati Lampung Tengah kena OTT KPK karena terima suap miliaran rupiah. Lalu pakai uang itu buat bayar utang kampanye. Iya, utang kampanye. Jadi begini, menurut KPK, sang bupati diduga narik fee 15-20% dari proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkapnya. Itu sumber uang haramnya. Uang sekitar 5,75 miliar rupiah itu diduga dipakai sebagian besar untuk melunasi pinjaman bank kampanye di Pilkada tahun 2024. Artinya, dia korupsi supaya bisa maju dan tutup modal kampanyenya. Dan ini yang bikin miris. Uang itu bukan hasil kerja keras atau sedekah. Itu uang yang diambil dari rakyat lewat proyek yang mestinya buat pelayanan publik. Dan jelas itu menurut syariat Islam adalah harta haram. Lantas, apa hubungannya dengan harta haram dengan warisan? Belum saya lanjutkan, silahkan di-save dulu video ini ya, agar bisa ditonton berulang-ulang dan di-share, agar yang lain juga bisa mendapatkan pencerahan dari adanya VT kali ini. Ya, perlu diketahui dulu bahwa harta haram itu ada 3 jenis. Pertama, harta haram dari zatnya, misalnya kepemilikan babi, bangkai, dan alkohol. Yang kedua, harta haram yang diperoleh dari muamalah, misalnya dari aktivitas ribawi dan perjudian. Yang ketiga, harta haram yang diperoleh dari non-muamalah, misalnya dari perampokan, pencurian, dan juga hasil dari korupsi. Nah, dalam pandangan Islam, aktivitas dari harta haram jenis nomor 2 dan 3 tadi adalah kriminal. Maka konsekuensinya adalah bila pelakunya sebelum wafat sudah tertangkap negara, maka terkait hartanya hasil kriminal tadi itu menjadi sitaan dan rampasan negara. Para ulama bersepakat bahwa harta yang jelas 100% keharamannya dari pewaris, maka itu haram juga menjadi warisan. Jadi, bagi ahli waris yang ditinggalkan, sebaiknya harta haram itu dihibahkan ke yang lain atau ke negara. Namun bila diketahui ada yang dari sumber halal dan ada yang juga dari sumber haram, maka bila memungkinkan untuk dipisahkan. Yang halal itulah yang wajib diwariskan, dan yang dari sumber haram itu dihibahkan ke publik atau ke negara. Kalau kita bicara soal warisan, syariat Islam jelas, harta yang halal itu warisan yang memberi berkah. Tapi harta haram itu bukan warisan yang mencerahkan masa depan keluarga. Itu justru bisa menjadi musibah di dunia dan akhirat. Jadi untuk kita semua yang nonton ini, mari bangun negeri ini bukan dengan tipu muslihat atau korupsi, tapi dengan amanah, transparan, dan kerja keras halal. Kalau enggak, ya percuma. Ujung-ujungnya jadi harta haram yang enggak berkah. Sekian dari saya, ingat, jangan hanya mikir wariskan harta turun-temurun, namun dari hasil yang haram, tapi wariskan juga akhlak yang mulia.